Ini nggak bisa lihat namanya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kira-kira ada yang masih ingat materi kita di pertemuan terakhir tentang apa? Ada yang masih ingat di pertemuan terakhir? Lupa ya, liburnya banyak. Masih ingat nggak? Oke, kita ingatkan dulu ya. Kita mengingat kembali pertemuan terakhir itu kita bahas tentang apa ya? Konsep pemrograman Python dengan flat, pengenalan konsep flat di Python, konsep perulangan dan percabangan. Konsep fungsi pengembangan aplikasi mobile ini kelas 23A, 21A. Pengembangan aplikasi mobile hari Sabtu. Untuk yang belum absen, silakan absen di pertemuan ke-5 dan ke-6. Kemarin konsep pemrograman Python, pemrograman mobile, konsep variabel dan Python, konsep operasi aritmatika. Hari ini saya akan bahas tentang konsep perulangan dan percabangan. Nah, nanti UTS-nya ada hubungannya sama perulangan dan percabangan. Perulangan dan percabangan. Percabangan itu maksudnya apa? Percabangan itu maksudnya supaya kita bisa membuat program itu bisa bercabang. Contohnya di sini nilai sama dengan 50. Masih ingat ya variabel itu nilai? Kira-kira ingat nggak sih? Curiga saya. Masih ingat kira-kira yang hadir di sini? Dika Argiasa, Anissa Istiqomah, C. Ramdhani, Dewi Kartika, Stephen Jordan Alvaro. Nggak ada yang ingat ini artinya. Saya maklumi sih kalau nggak ada yang ingat karena ya bukan mahasiswa jurusan informatika, kewirausahaan ya. Saya kasih contoh aja, saya jelaskan. Semua saya ingin buat program untuk bukan menghitung, menentukan Anda itu lulus atau nggak lulus dari nilai atau angka yang diinput. Caranya bagaimana? Saya buka dulu Visual Studio Code. Masing-masing di laptopnya sudah install Visual Studio Code belum? Kemarin. Enggak, Pak. Sudah ya? Ini UTS-nya nanti membuat program seperti ini. Program sederhana dulu aja sebelum ke pemrograman mobile. Saya buka di sini aja. Open in terminal. Kode spasi gitu. Sama contoh saya buat file, nama filenya test.py. Saya ingin buat aplikasi untuk menentukan apakah seorang mahasiswa itu lulus atau enggak dari nilai yang diinput. Pertama, kita buat variabel nilai. Nilai. Kita buat inputan dulu ya nilai. Berarti nilai sama dengan integer. Dia variabel tipe datanya integer. Input
Integer itu artinya dia bilangan genap. Masukkan nilai. Nah, kalau ini saya jalankan, nah dia meminta masukkan nilai gitu ya. Ya kan? Semuanya kita masukkan nilainya 70. Selesai programnya. Karena belum ada lanjutannya. Nah, implementasi if else atau implementasi percabangan itu maksudnya kalau nilainya itu contohnya kalau nilainya di bawah 70, tampilannya adalah maaf Anda tidak lulus. Kalau nilainya di atas 70, tampilannya atau yang muncul adalah selamat Anda lulus. Nah, buat seperti itu bagaimana? Di percabangan ini dibahaskan. Kita menggunakan fungsi if. If nilai, variabel nilai isinya berapa tergantung yang diinput oleh user. Lebih besar sama dengan 70, nanti yang kecetak bawahnya ini. Ada titik dua, print, dan di sini ada spasi, ada tab. Memang aturannya harus seperti itu. Selamat Anda lulus. Else, jika tidak, titik dua, print, maaf Anda tidak lulus. Jadi, saya lanjutkan di sini. Nah, ini kan kelihatan nggak screen saya? Kelihatan, Kelihatan. Pak. Saya pelan-pelan aja ya. Di bawahnya kita menggunakan fungsi if untuk percabangan, mengecek nilainya itu di bawah 70 atau enggak, atau di atas 70. Caranya bagaimana? If nilai lebih besar sama dengan 70, titik dua, enter. Print kita cetak di layar. Kalau lebih besar berarti selamat Anda lulus. Ya kan? Else, jika tidak, artinya kalau tidak lebih besar 70, artinya pasti di bawah 70 kan. Yang tercetak apa? Yang tercetak adalah maaf Anda tidak lulus. Ini sih pelan-pelan dulu ya, maksudnya karena bukan mahasiswa informatika ya. Ini aja, sederhana banget kan? Ini mungkin bagi kalian agak, kalau dipraktekkan mungkin akan jadi kendalanya. Kalau saya run, jadi kalau kita klik di sini, run Python file, run Python file. Nah, ini kan agak susah. Biasanya saya pakai terminal. New terminal. Saya tulis Python 3, nama filenya test.py. Nggak ada spasinya. Masukkan nilai. Kalau saya masukkan nilai 70, nah selamat Anda lulus. Kalau saya masukkan nilai 80, lebih kecil, sebenarnya 50, maaf Anda tidak lulus. Kira-kira bisa dipahami nggak program ini? Bisa, Hah? Pak. Bisa ya? Nah, sekarang bagaimana kalau ada contoh soal seperti ini? Nah, kalau UTS-nya nanti bagaimana? Karena ini orangnya cuma 6 atau 9 ya. Jadi saya nanti buat 9 soal aja. Setiap orang satu soal. Ya kan? Biar beda-beda. Ada soal seperti ini. Saya share di grup yang grup WA ya. Nah, eh, nggak ke copy semuanya. Nah, untuk soal UTS-nya bagaimana? Contohnya di situ ada, buatlah program, di WA-nya kebacakan, buatlah program Python untuk menghitung indeks massa tubuh jika seseorang berdasarkan berat, kilogram, dan tinggi. Kemudian berikan kategori IMT-nya. Kurus adalah 18,5. Normal antara 18,5 sampai 24,9. Gemuk adalah 25,9 dan seperti itu. Kalau pertanyaannya kayak gitu, kira-kira bisa dibuat nih programnya. Bagaimana? Bisa dipahami? Yang perlu di
tak ketahui adalah rumus dulu. Rumus untuk menghitung INT itu apa? Ada yang tahu? Rumus menghitung indeks massa tubuh. Ada yang tahu rumusnya? Belum, Pak. Lah, maksudnya pernah tahu. Ini pertanyaannya ya. Buatlah program Ctrl C. Buatlah program untuk menghitung indeks massa tubuh seseorang berdasarkan berat, kilogram, dan tinggi. Kemudian berikan kategori IMT-nya. Kurus jika lebih besar 18. Kan sama seperti tadi kan nilai kan. Cuma ini kondisinya nggak cuma satu. Ada kurus, normal, gemuk, atau obesitas. Nah kalau kondisinya lebih dari satu, di PowerPoint ini yang sudah saya upload itu ada sebelahnya ini. Nah contohnya kalau ada kondisi yang lebih dari satu itu pakai if, terus elif gini seperti ini. Kalau ini kan predikat. Kalau lebih besar 90 A, lebih besar sama dengan 80 B. Yang terakhir baru S predikat E. Berarti di sini kan yang dimasukkan adalah berat sama tinggi. Untuk menghitung IMT-nya itu bagaimana? Ya kita cari. Hitung IMT. Bagaimana cara menghitung IMT? Berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Gimana sih? Berat badan, tinggi badan, tinggi badan. Oh iya, memang seperti itu. Berat badan, tinggi badan dikali 2. Saya kasih bocoran dulu ya. Seumpama itu kalau jadi soal UTS. Berarti pertama kita buat inputan berat badan, ya kan? Berat, masukkan berat. Kemudian tinggi, saya copy aja. Kita bisa copy ya, biar nggak nulis dari awal. Tinggi, masukkan tinggi. Nah, ya kita tinggal hitung IMT-nya. Kemarin kan saya sudah pernah bahas operasi aritmatika ya, penjumlahan perkalian. IMT atau variabel IMT itu artinya tadi berat, tinggi badan, pangkat 2. Ya kita tinggal masukkan rumusnya di sini. Berat, variabel berat ini dibagi, kita kurung aja, tinggi kali tinggi. Nah, baru nanti kita cetak isi IMT-nya berapa. Nah, Ctrl S. Nah, ini kalau saya jalankan, run Python file, error, pakai terminal aja, new terminal. Python 3 spasi tes. Oh, belum saya set. Ctrl S. Masukkan berat. Sebenarnya berat saya 50 ya. Tinggi 165. Nah, ini jadinya 0,0018. Berat badan kilogram. Oh, meter ya itu hitungannya. Meter itu berarti 1,65. Berat 50, tinggi 1,65. Nah, ini error kenapa? Di pertemuan sebelumnya saya sudah bahas ya. Di sini kalau kita menggunakan tipe data integer itu untuk bilangan bulat. Kalau bilangannya itu ada koma atau ada pecahan, kita menggunakan float. Float itu pecahan. Ctrl S. Kalau ini saya jalankan,
Python 3 spasi tes.py. Masukkan berat 50, tinggi 1,65. Nah, berarti ini 18,3 adalah IMT saya. Nah, berarti ini variabel IMT ini kita masukkan ke if else nanti. Nanti saya itu masuk ke dalam kategori tadi kurus 18,5 ya. Tadi 18,5 masuk ke dalam kurus atau normal atau gemuk obesitas. Akhirnya kita bisa punya program yang menghitung kondisi seseorang otomatis ketika diinputkan berat sama tinggi, kita tahu dia kondisinya kurus, normal, atau gemuk. Oke. Jadi soalnya itu aja. Nanti UTS yang ada hubungannya sama kayak gini-gini. Hitungan perkalian penjumlahan saja. Tapi ada if else-nya, ada percabangannya. Bisa dipahami? Kira-kira? Dika, Anissa, Cecep. Berarti setiap ininya tuh beda rumusnya ya, Pak. Misalkan kayak tadi kan input, terus plot. Cara taunya gimana, Pak? Misalkan ini kan yang tadi berat badan. Selain itu, Ya. kan Bapak bilang beda-beda ya. Soalnya, Bingung ntar. Iya. ya banyak soal yang lain. Banyak soal kayak gini. Ya kayak gitu-gitu tuh banyak. Kalau paham konsepnya kan walaupun soalnya dalam bentuk apapun, tetap masih bisa ngerjain. Ya kan? Contoh yang lain. Hmm. Itu contohnya. Buatlah program Python untuk menentukan apakah tahun yang dimasukkan pengguna adalah tahun kabisat atau bukan. Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4, kecuali tahun yang habis dibagi 100, sama kecuali yang habis dibagi 400. Jadi programnya itu masihkan tahun. Tahunnya apa saja. Nanti outputnya adalah apakah dia kabisat atau bukan. Tahun kabisat kan adalah tahun yang habis dibagi. Oke, supaya lebih jelas, lebih detail, nanti saya bahas besok ya, ketika di kelas offline. Besok offline-nya jam berapa? Waktu kosong di kampus besok. Zuhur kayaknya kosong. Habis zuhur ya? Oke, habis zuhur nanti kasih tahu ke saya di ruangan berapa. Nanti kita masuk ke pertemuan 7 sama kisi-kisi UTS-nya. Jadi kalau ada yang tidak juga ditanyakan. Cukup jelas ya? Jadi minggu depan kita UTS. Oke? Disiapkan bahasa apa laptopnya untuk ngerjainnya. Teknisnya bagaimana? Nanti kalian datang, soalnya ada 9, ngambil soal satu-satu, terus dikerjakan, waktunya 2 hari, dikumpulkan di e-kampus jawabannya. Itu saja. Oke? Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Nah, bisa, Pak. Oke, itu aja ya. Pelan-pelan dulu. Karena bukan mahasiswa informatika ya. Biasanya banyak kendala di error. Kalau karena baru belajar pertama kali. Saya cukupkan perkuliahannya. Absennya 2 kali ya, 5, 6. Yang nggak bisa ngikutin nanti silakan lihat rekaman perkuliahannya. Ini akan saya upload di YouTube, terus linknya saya taruh di kampus. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.